Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Vanis Wijaya dari Fakultas Manajemen Bisnis ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Latar belakang saya melakukan penelitian ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bagi negara kita, yaitu negara Indonesia, dan kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan harus mempertahankan serta melestarikan keberadaannya. Untuk saat ini, bahasa Indonesia memiliki tantangan yang serius baik dalam negeri maupun luar negeri. Serta kesadaran berbahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis masih sangat minim di kalangan masyarakat kita. Meskipun kita sudah mempelajarinya waktu kita zaman masih sekolah, menjadikan bahasa Indonesia tidak mendapat kedudukan yang semestinya di negara kita sendiri. Contoh nyatanya ialah penggunaan bahasa Indonesia yang hanya dilakukan pada waktu kegiatan resmi saja. Sedangkan dalam kegiatan sehari-hari, biasanya bahasa Indonesia dilakukan dengan cara mencampur adukan bahasa gaul serta bahasa asing. Sehingga lama-kelamaan akan menjadi racun yang akan merusak bahasa Indonesia itu sendiri. Ditambah lagi, kita akan memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN atau bisa kita sebut MEA. Akan banyak tenaga kerja asing yang bekerja di ASEAN dan salah satunya yaitu Indonesia. Sehingga pemakaian bahasa Indonesia menjadi berkurang karena lebih banyak berkomunikasi dengan orang asing menggunakan bahasa asing dalam sosialisasinya. Hal ini jelas mengancam bahasa Indonesia, sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia agar eksistensinya dapat dipertahankan dan menjadi modal Indonesia untuk siap menghadapi era masyarakat Asia atau kita bisa sebut MEA. Rumusan masalah. Bagaimana cara membangun budaya literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia agar siap menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN atau bisa kita sebut MEA. C. Tujuan penelitian. Tujuan saya melakukan penelitian materi kali ini untuk mengetahui bagaimana cara teknisnya membangun budaya literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia agar siap bersaing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau sering kita sebut MEA. A. Budaya literasi. Literasi berasal dari bahasa Latin yaitu litera yang berarti huruf. Istilah tersebut terkait dengan aktivitas membaca dan menulis. Menurut Makmur, membaca merupakan kegiatan rutin yang tidak dapat dipisahkan dari gaya kehidupan manusia modern, terlebih lagi dalam dunia pendidikan. Membaca adalah proses interaktif yang berlangsung antara pembaca dan teks, sehingga pembaca menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan strategi untuk menentukan apa makna yang terkandung di dalam teks. Jadi, tujuan membaca adalah untuk menentukan pengetahuan yang spesifik, keterampilan, dan strategi yang perlu untuk dipahami oleh pembaca. Hasil bacaan adalah ketika pembaca tahu keterampilan dan strategi yang tepat untuk jenis teks dan memahami bagaimana menerapkannya untuk mencapai tujuan membaca. Kegiatan membaca dapat dilakukan dari sejak kecil. Mengenalkan gambar teks dalam buku serta membacakannya pada seorang anak dapat merangsang kemampuan berkomunikasi mereka. Pembahasan budaya literasi. Membaca dapat membantu seseorang menjadi sadar tentang perbedaan teks dan strategi yang mereka gunakan untuk membuat makna ketika mereka membaca. Memiliki rasa kontrol atas proses berpikir mereka sendiri dan untuk menjadi pembaca kritis. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai subjek harus terlebih dahulu mampu memahami apa yang dikatakan dalam teks sebelum mereka dapat memproses informasi ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membuat mahasiswa memahami dalam membaca, area isi bacaan harus diajarkan di kedua keterampilan dan proses yang diperlukan untuk belajar dari teks. Hal ini mengasumsikan bahwa peserta didik, khususnya mahasiswa, harus mampu belajar dari berbagai teks. Bab 2. Pembahasan. 1. Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sangatlah penting dan harus terpenuhi fungsinya agar tercipta satu kesatuan di dalamnya. Akan tetapi, di zaman sekarang ini masih banyak orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah, khususnya di kalangan anak muda, yang berbahasa Indonesia cenderung alay dan dicampur adukan dengan bahasa lain, serta pengaruh dari budaya asing yang semakin kuat di Indonesia membuat nilai berbahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi luntur. Yang kedua, budaya literasi. Agar nilai bahasa dan budaya Indonesia bisa terjaga kualitasnya,
perlu dilakukan pendidikan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan minat baca pada sebagian besar masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia bisa memenuhi kosakata dan kalimat bahasa Indonesia secara efektif, serta dapat mempelajari dan mempraktikkan kemampuan berbicara, menulis, dan membaca bahasa Indonesia secara lengkap dan benar. 3. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Jika kesadaran masyarakat Indonesia akan literasi bahasanya semakin tinggi, maka akan menjadi modal yang bagus untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi MEA. Di era MEA ini, banyak sekali tenaga kerja asing yang akan bekerja sama di kawasan negara ASEAN. Salah satunya itu yaitu Indonesia. Meskipun kita wajib bisa menguasai bahasa asing, bukan berarti literasi bahasa Indonesia kita semakin menurun. Justru, harus ditingkatkan lagi dengan cara memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional kepada tenaga kerja asing yang bekerja di dalam Indonesia. Bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam penelitian kali ini, belajar bahasa Indonesia berarti sama juga dengan mempelajari budaya bangsa Indonesia. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga dan cinta akan kekayaan tanah air kita. Salah satunya dengan membangun budaya literasi dalam pendidikan bahasa Indonesia, baik di lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. Melalui literasi bahasa ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terus memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai bahasa dan budaya Indonesia, serta meningkatkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia itu sendiri untuk memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia ke dunia internasional, agar kualitasnya bisa menjadi yang terdepan dan diperhitungkan di dunia. Saran saya, budayakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tetap terus mencintai bangsa Indonesia, agar bahasa Indonesia bisa dihargai dan diakui di mata dunia. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.